rekamannya ya. Ya, jadi kegiatan tahrij itu pertama meliputi periwayatan hadis dan mempublikasikan. Seperti tadi penulis Mashadir Asliyah, Bukhari itu meriwayatkan hadis yang diterima dari gurunya sampai dari Rasul lalu dipublikasikan. Kemudian tahrij yang kedua pengutipan hadis dari Al-Mashadir Asliyah, kemudian menyusunnya dalam kitab sesuai dengan keperluan suatu cabang ilmu tertentu. Contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Jadi diambil dari kitab-kitab Mashadir Asliyah semuanya, maka dia kumpulkan dalam Bulughul Maram. Bab-babnya dia susun sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Yang dia sebutkan, mulai dari bab wudu, bab sholat, bab zakat, bab saum, bab haji, bab nikah, bab ekonomi, politik, bab akhlak. Itu kedua. Ketiga, mencari sumber hadis yang dikutip oleh ulama seperti tadi. Ihya Ulumuddin tidak disebutkan sumbernya dari mana, maka kita telusuri hadisnya dari mana itu tahrij juga. Ya, seperti yang dilakukan oleh As-Suyuti yang wafat 911. Itu di dalam Al-Jami'us Shaghir atau Miftah Kunujus Sunnah Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yaitu sumber hadisnya disebut ke namanya, langsung ditelusuri dari riwayat siapa saja. Itu tahrij yang mencari sumber ya. Yang keempat, menelusuri derajat hadis dengan kaidah-kaidah penilaian. Hadis ini sahih atau dhaif. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Nasiruddin Albani dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah yang wafat 1999 Masehi. Itu menelusuri, itu tahrij juga maknanya. Oleh karena itu dalam tahrij hadis dapat ditempuh beberapa langkah. Pertama, penelusuran sanad atau mata rantai hadis, mulai dari rawi sampai gurunya. Kedua, penelusuran matan, redaksinya. Ketiga, penelusuran tema. Jadi tema hadis itu beraneka ragam, bisa beraneka ragam, tergantung kepada penilaian ataupun penelitian dia. Adapun cara meneliti otentisitas metode tahrij itu dapat ditempuh menelusuri pangkal kalimat. Pangkal kalimatnya dari mana? Itu kemudian nanti melalui penelusuran lafaz. Dan itu dilakukan di dalam hadis 2. Jadi bukan Anda yang melakukannya, tapi saya yang melakukan menelusuri itu. Anda bacakan, Anda presentasikan. Jadi contoh aja, contoh penelitian. Melalui penelusuran rawi yang paling tinggi dengan menggunakan kitab-kitab musnad. Terus melalui analisis kandungan, melalui jalur kedudukan, status hadis. Itu di tahrij. Kemudian langkah tahrij tentu saja dilakukan menerangkan riwayat muharrij Mashadir Asliyah, mengungkap urutan sanad. Ini urutannya nanti di hadis 2 itu disampaikan dari sana yang ditelusurinya. Kemudian menjelaskan riwayat atau sejarah rawi. Nah, sejarah rawinya minimal namanya, nama aslinya, detailnya apa, kedudukannya sebagai apa sebagai sahabat, apa sebagai tabi'in, apa sebagai tabi'ul atba atau atba tabi'in.
tabi'ul atba. Kemudian riwayat mukharij hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud terangkan. Kemudian riwayat guru mukharij, gurunya lagi sampai tabi'ul atba, atba tabi'in. Kemudian riwayat sahabat diterangkan. Tentu saja di dalam namanya mutiara hadis, bukan mutiara hadis. Permata hadis. Permata hadis pernikahan dan muamalat, permata hadis itu yang diriwayatkan rawinya itu hadis yang ditelusuri, itu umpamanya tentang perintah nikah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Maka yang diterangkan Ibnu Mas'ud diterangkan. Dari sahabat yang lain tidak, karena di situ judulnya dari Ibnu Mas'ud atau dari Abu Hurairah, maka Abu Hurairah itu. Dari Aisyah, maka Aisyah. Jadi kalau sudah diriwayatkan di sebelumnya tidak diuraikan lagi. Nah, itu takhrij, ya. Langkah berikutnya adalah tashih. Nanti dalam permata hadis itu setelah tausih, tahrij, lalu langkah berikutnya tashih. Tashih itu untuk meneliti validitas. Validitas hadis itu dipengaruhi oleh kualitas yang meriwayatkan, matannya, benar atau tidaknya, maknanya, bagaimana, apakah bisa diamalkan atau tidak, itu tashih. Kemudian kualitas rawi, termasuk kuantitasnya. Kalau dari kualitas rawi, hadis itu berapa banyak? Berapa macam ditinjau dari sudut kualitas? Ya, tinjau dari sudut kualitas, hadis berapa macam? Kualitas rawi? Ya, ada sahih, ada hasan, ada doi. Sahih juga kalau oleh At-Tirmidzi, ada sahih lidatihi, ada sahih lighairihi. Hasan juga kalau menurut At-Tirmidzi, hasan lidatihi, hasan lighairihi, ada hasan gharib. Terus itu kualitas. Kalau dari sudut kuantitas, masyhur atau panggelana mutawatir tulah. Mutawatir, ahad terdiri dari masyhur, ajiz, dan gharib. Nah, itu dalam permata hadis pada bab tashih. Dalam tashih itu disebut menurut ulama ini hadis ini sahih, menurut ulama ini hadis ini hasan, menurut Allah ini hadis ini dhaif. Jadi kualitas. Kalau kuantitas ya apakah gharib atau ahad atau masyhur atau mutawatir. Ditinjau dari sudut kuantitas, terdiri dari sudut ini bisa dinilai dari para pembawa rawi. Nah, untuk sementara kata orang kita hasil penelitian mereka dari sampai atau tidaknya kan ada mausul, ada munqati. Kemudian yang ketiga hadis sahih pun perlu didialogkan dengan hadis lain. Hadis sahih juga perlu didialogkan. Contoh sekarang. Kata Aisyah atau Al-Mughirah, Rasulullah SAW kalau sholat tahajud sampai
bengkak kakinya. Apakah kita harus bengkak kaki? Tidak. Kenapa? Karena didialogkan dengan hadis lain. Ada sahabat yang sholat semalam suntuk. Ada siang tiap hari, langsung ditegur oleh Rasul. Kenapa? Kau nerima berita, engkau sholat semalam suntuk. Dan saum tiap hari. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya kan ingin mengikutimu. Kata Rasul, lah, fala tab'al, jangan engkau lakukan seperti itu. Jangan kok. Karena yang mengatakan Rasul sholat tahajud sampai bengkak itu hadis sahih. Riwayat Aisyah dan Al-Mughirah bin Syu'bah itu yang wafat tahun 18 Hijriah ketika masa pandemi itu tahun. Itu sahih yang mengatakan bahwa Rasul sampai bengkak. Tapi ada sahih lain, yaitu yang sahabat berjanji Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia melakukan, kata Rasulullah, fa innal jasadika haqqan, jasadmu punya hak. Zaujika haqqan, istrimu punya hak. Kan lijiwarika juga haqqan, tamumu punya hak. Jadi jangan sampai membengkak gitu. Kalau tahajud itu ya kalau kira-kira capek ya berhenti aja. Saum juga tidak boleh tiap hari. Nah, itu perlu didialogkan. Terus itu sahih dengan sahih. Apalagi yang dhaif dengan sahih. Seperti di televisi kan ada dongeng itu. Para ustadz berceramah. Udhulu jannati birahmati. Masuklah aku ke surgaku dengan rahmatku. Ada yang ibadah 500 tahun di puncak. Dia mengatakan, ya Rasul, ya Allah, kok dengan rahmatmu, aku kan karena ibadah. Rasulullah tidak, kata Allah tidak, karena rahmat. Sedangkan ada hadis lain, riwayat Muslim, la yadkhulul jannah illa birahmati. La birahmatillah, tidak akan masuk surga kecuali rahmat Allah. Nah, kalau tidak masuk surga kecuali karena rahmat Allah, mah sahih, karena riwayat Muslim. Tetapi yang bercerita 500 tahun ibadah di puncak, tidak pernah berbuat dosa, masuk neraka, itu hadis dhaif. Jadi kan itu disamakan di televisi itu antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Padahal kan ada ayat yang lain mengatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, salamun alaikum tibtum wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera masuk surga dengan apa yang kamu perbuat. Nah, itu dialog namanya. Perlu didialogkan ya. Jadi walaupun sahih itu didialogkan dengan hadis yang sahih lain. Kemudian perlu diselidiki apakah makbul atau mardud, diterima atau tidak. Contohnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu hadisnya sahih. Tetapi itu kan sudah kadaluarsa, sudah dimansuh oleh hadis yang lain. Jadi walaupun hayang nikah mut'ah, nggak bisa sekarang. Sekarang mah jangankan nikah mut'ah, nikah beneran juga satu-satu juga perbandingannya kan di Indonesia itu laki-laki dengan wanita banyak mana itu
Maca statistik teh. Lamun aya nu nyebutkeun antara laki-laki dan wanita banyak wanita itu teu maca statistik. Badan Pengelola Statistik sudah menerangkan. Badan Pengelola Statistik BPS sudah mengumumkan bahwa tahun 2022 di Indonesia lebih banyak laki-laki. Tinggal di Google BPS ngumumkan sekarang itu lebih banyak laki-laki daripada wanita. Ya, perbedaannya sih sedikit, cuman 0, sekian persen. Tapi itu sekarang itu lebih banyak laki-laki dibanding wanita. Begitu pula sedunia. Di tarbiyah aja lebih banyak wanita sote. Ya, di tarbiyah mah lebih banyak wanita. Tapi kalau di pakuasain kan lebih banyak laki-laki. Saya juga cucu 11. Wanitanya hitung dulu. 1, 2, 3, 4 beritanya 4, cucu saya 11. Tapi kalau anak mah sama, berbanding, laki-laki 2, wanita 2. Tapi kalau cucu itu lebih banyak laki-laki. Itu yang sekretaris saya itu, Rina Greganesa, anaknya 5, wanitanya 1, laki-lakinya 4. Jadi lebih banyak pria sekarang dibanding wanita. 6. Menerangkan popularitas hadis dalam buku apa saja kitab itu. Nah, itu ditasi popularitas. Terus secara kuantitas, apakah hadis itu diteliti, termasuk mutawatir, ahad, mutawatirnya lafzi ataupun maknawi. Kemudian nanti D-nya tarikh matan akan dibahas di kelas. Dijadikan kelas A. Kelas A. Nanti D tarikh matan dan tahlil akan dibahas di kelas A. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi, Anda tinggal dengar aja. Gitu. Jadi bab tausiknya dengar YouTube kemarin. Nah, yang YouTube sekarang dengar oleh 3 kelas. Itunya. Jadi insya Allah nanti di kelas B, di kelas A akan dibahas tentang tarikh, tahlil, takwil, dan tatbik ditamatkan. Hujan, alhamdulillah, Allahumma nafi'ah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji.